Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mardianti. Di sini saya akan kembali membahas tentang psikologi olahraga bab 6 dengan judul perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Nah, konsentrasi itu sendiri merupakan bagian yang penting dalam aktivitas hidup. Aktivitas seseorang bisa dilakukan dengan baik jika seorang tersebut memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi. Maka, dalam kehidupan ini, berbagai aktivitas yang harus dilakukan ini sangatlah kompleks. Nah, begitupun dalam aktivitas olahraga, kemampuan konsentrasi sangat membantu atlet untuk menampilkan berbagai keterampilannya, khususnya dalam menghadapi suatu pertandingan. Nah, konsentrasi ini sangat dibutuhkan, terutama pada cabang olahraga yang menuntut konsentrasi tinggi, seperti misalnya panahan, melatih fokus, menembak, atau catur. Hal ini karena olahraga panahan atau menembak menuntut ketepatan, ketelitian, konsentrasi, dan keajekan setiap tindakan dari setiap anak panah atau peluru yang akan ditembakkan. Nah, yang akan pertama saya bahas yaitu mengenai pengertian perhatian. Nah, perhatian ini merupakan sebuah proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan sesuatu respon. Nah, perhatian ini juga merupakan proses kunci atau mendapatkan suatu informasi, itu menurut Cohen tahun 2016. Nah, dalam aktivitas olahraga, sumber stimulus ini berasal dari suatu lingkungan pada saat melakukan aktivitas olahraga. Stimulus yang datang itu bisa juga berupa dari sebuah penonton, pelatih, wasit, lawan tanding, lalu sarana prasarana, objek yang dimainkan seperti kok, bola, dan juga lain-lain itu akan direspon melalui alat penerima rangsang yang dominan, yaitu diantaranya seperti indera visual pendengaran, dan kinestetik yang selanjutnya diteruskan ke dalam otak untuk diproses dan diwujudkan dalam bentuk respon gerak. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian dari perhatian, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu konsentrasi. Nah, konsentrasi itu merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian dengan tidak terganggu dan tidak terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Nah, selain itu, konsentrasi itu merupakan perubahan yang konstan yang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi keluasan dan dimensi arah. Selanjutnya, menurut Weinberg and Gold tahun 2019 menyatakan bahwa konsentrasi ini sebagai kemampuan atlet untuk memelihara fokus perhatiannya pada lingkungan pertandingan yang relevan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses perhatian dan komunikasi itu? Nah, jadi bahwa perhatian dan konsentrasi itu merupakan unsur pokok untuk penampilan puncak atlet. Kedua-duanya ini merupakan serangkaian proses dan mekanisme psikologis yang mengakibatkan terjadinya respon gerak. Nah, dapat diketahui kedudukan perhatian dan konsentrasi dalam model pemrosesan informasi stimulus respon, yaitu perhatian hanya sampai pada tahap proses persepsi karena perhatian hanya berjalan dalam waktu yang sangat singkat dan waktu selebihnya adalah proses menuju konsentrasi. Adapun proses konsentrasi berlangsung sampai pada tahap keputusan, yaitu tahap program respon dan membutuhkan waktu yang lama. Kemampuan atlet untuk merespons situasi sangat spesifik tergantung dengan jenis informasi atau stimulus yang diterima. Nah, jadi kian sulit informasi yang diterima, maka akan meningkatkan respon sesuai dengan tingkat kesulitan tersebut. Nah, pada dimensi konsentrasi ini meluas berkenaan dengan kondisi seseorang atlet ketika menerima berbagai kejadian sebagai rangsang serta simultan. Nah, dalam hal ini,
atlet harus menyadari dan peka terhadap berbagai perubahan lingkungan latihan atau pertandingan yang biasanya mengganggu daya konsentrasinya. Contohnya seperti seseorang pemain sepak bola, ketika akan melakukan serangan balik, pemain tersebut tuh berusaha untuk melihat kondisi lapangan secara keseluruhan. Nah, konsentrasi menyempit ini berkenaan dengan kondisi seseorang atlet yang hanya menerima satu atau dua rangsang. Seseorang petenis yang hanya fokus kepada raket dan bola yang akan dipukul ketika melakukan servis. Atau seseorang pelari misalnya pelari jarak pendek yang hanya berkonsentrasi pada pemberi aba-aba start merupakan dua contoh konsentrasi menyempit. Nah, jadi ada pun tips dan strategi untuk meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi yang baik hanya dapat diperoleh melalui proses latihan yang lama. Jadi, sebelum melakukan latihan konsentrasi, setiap atlet atau pelatih perlu mengetahui beberapa petunjuk praktis agar latihan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Hacker dan Men tahun 2022 menyebutkan ada 6 petunjuk yang harus diketahui sebelum melakukan sebuah latihan konsentrasi. Yang pertama, jauhkan semua pikiran dari sesuatu yang pernah Anda atau pernah kalian lakukan atau hal-hal yang pernah kalian alami. Lalu yang kedua, pusatkan perhatian pada satu tempat saja. Lalu yang ketiga, tunjukkan pusat perhatian pada suatu atau satu lokasi. Lalu keempat, kosongkan pikiran dan biarkan tetap kosong. Yang kelima, upayakan untuk mampu memuaskan perhatian terhadap semua benda. Yang keenam, berhentilah lalu kembali berkonsentrasi.